Mari kita lihat dulu 1 Korintus pasal 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Pengurapan nabi. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Sampai hari ini masih terjadi ya dan amin. Sampai hari ini bahasa roh masih ada yes and amen. Haleluya. Karena itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan salah satu karunia yang ditetapkan oleh Tuhan adalah karunia nabi, atau orang selalu berkata karunia Roh Kudus, atau disebut dengan jawatan nabi. Ya, kalau saya sebut ini adalah, kalau orang katakan karunia bernubuat, boleh. Tapi malam hari ini, saya bicara tentang pengurapan anointed, atau prophet anointed, atau pengurapan nabi. Nah, Bapak Ibu perhatikan, nabi adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi, nabi adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Perjanjian Baru, kata nabi disebutkan sebanyak 28 kali di dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama banyak sekali, ya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru saja kata nabi disebutkan 28 kali. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pelayanan seorang nabi bagi gereja sekarang ini. Jadi kalau hari ini orang berkata, kita nggak perlu nabi. Nabi itu udah selesai di masa Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kita keliru. Sebab sampai hari ini, pelayanan ini masih berfungsi dan harus ada untuk equip the saint, memperlengkapi orang kudus. Amin. Harusnya pelayanan ini ada untuk educate the next generation, mendidik generasi baru. Harusnya pelayanan ini ada untuk membangun tubuh Kristus. Dan kebutuhan terbesar gereja sekarang ini adalah pemberitaan firman yang bermutu. Amin. Ada firman yang disampaikan, tapi tidak bermutu. Ada firman yang disampaikan, tapi orang tidak merasa bahwa dia dibangun. Tapi pelayanan nabi datang, pengurapan nabi datang, membuat supaya orang menerima pelayanan firman Tuhan yang bermutu. Katakan amin. Artinya kita menerima makanan rohani yang membuat Bapak, Ibu, dan saya imannya bertumbuh, menjadi kuat dalam Tuhan. Sebab itu, peranan seorang nabi atau pengurapan nabi begitu penting dalam pelayanan gereja, ke dalam gereja maupun keluar gereja. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, nabi dalam Perjanjian Lama bernubuat kepada raja-raja, bernubuat kepada pribadi-pribadi, bernubuat kepada satu bangsa untuk membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran. Dan fungsi nabi bukan cuma ke dalam, tapi juga keluar. Jadi ketika Bapak Ibu dipenuhi, diurapi dengan prophet anointed, maka pengaruhnya, influence-nya bukan cuma ke dalam gereja, di mana kita ada, tapi bisa membawa influence itu keluar dari gedung gereja untuk kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah arti dari nabi. Nabi adalah laki-laki atau perempuan yang mengartikan kehendak Tuhan dan memproklamasikan wahyu Allah. Haleluya. Makanya Bapak Ibu tadi lihat ada beberapa orang yang saya panggil dan saya bernubuat. Kalau ditanya kepada mereka, beberapa tadi saya tanya benar atau tidak, maka mereka katakan benar. Maka nabi adalah laki atau perempuan yang mengartikan kehendak Tuhan dan memproklamasikan wahyu Allah. Jadi ketika wahyu itu diberikan, satu nama diberikan, selalu Tuhan kasih tunjuk apa yang ada pada orang itu.
Apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang itu? Apa yang sedang orang itu lalui? Apa yang sedang orang itu sedang gumulkan? Apa yang sedang orang itu sedang jalani? Tuhan bisa tunjukkan, lalu Tuhan kasih arahan. Nah, itu wahyu turun ke situ. Tanpa pengurapan nabi, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bernubuat, tapi kita buat-buat. Haleluya. Tapi ketika kita menerima pengurapan nabi, maka kita bisa memproklamasikan wahyu daripada Tuhan. Nabi yang memiliki karunia bernubuat adalah dia memiliki karunia yang melebihi karunia-karunia yang lain. Sekali lagi, nabi yang memiliki karunia bernubuat adalah nabi yang memiliki karunia melebihi karunia-karunia yang lain. Dan itu adalah prophet anointed. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa pelayanan ini yang Tuhan kasih ke saya adalah healing and prophesy? Karena ini merupakan salah satu karunia yang terutama dari karunia-karunia yang lain. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu terima the prophet anointed, maka ini merupakan karunia utama untuk kita memperlengkapi tubuh Kristus, bukan untuk membanggakan diri. Ya, Bapak Ibu tulis, saya mau terima karunia yang terutama dari karunia-karunia yang lain, yaitu bernubuat. Haleluya. Amin. Nabi juga adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam bentuk hikmat dan kuasa yang dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain. Haleluya. Sekali lagi ulangi, nabi adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam bentuk hikmat dan kuasa yang dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain. Jadi ketika satu nubuatan dilepaskan, bisa terjadi manifestasi. Ketika nubuatan dilepaskan dalam bentuk hikmat, terjadi kesembuhan. Berkali-kali Bapak Ibu lihat di dalam pelayanan ini, ketika nubuatan dilepaskan, maka ada yang sakit disembuhkan, ada yang terjadi kelepasan, ada yang terjadi pemulihan. Saya dengar ada yang bersaksi, ada yang tulis dan kirim WhatsApp kepada istri saya. Ketika dia dengarkan firman Tuhan, kemarin-kemarin dengarkan firman Tuhan tentang the King Anointed. Ada yang dilawat Tuhan selama khotbah itu, dilawat Tuhan, dia muntah-muntah sampai roh jahat keluar dari dia. Tanpa saya tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan itu. Artinya, nabi adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam bentuk hikmat dan kuasa yang dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya melihat ada banyak orang yang saya nubuatkan, yang Tuhan kasih hikmat lalu menubuatkan orang itu di kursi roda. 15 tahun di kursi roda. Ketika dinubuatkan, maka dia bisa keluar dari kursi rodanya. Ada orang-orang yang sakit yang saya lihat dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, yang tangannya panjang pendek, dan ketika dinubuatkan, tangannya keluar, saudara. Tangannya keluar itu bunyi krek, dan datar kembali dan jadi normal. Ada ibu-ibu yang datang dengan benjolan di dadanya. Di grup ini juga ada beberapa kali yang kita doakan. Ada kemarin yang dari luar negeri, benjolan di dadanya. Ketika didoakan, dinubuatkan, seketika itu juga benjolannya lenyap. Orang lain bisa merasakan kuasa Allah mengalir. Orang bertanya, apakah Bapak Nabi? Saya nggak pernah bilang saya Nabi atau ke apapun. Yang saya tahu adalah tanggung jawab saya adalah mempertanggungjawabkan seluruh karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Entah orang berkata bahwa Bapak Nabi, itu tidak terlalu penting untuk saya. Yang paling penting untuk saya adalah karunia yang Tuhan berikan untuk saya.
saya pakai untuk membangun tubuh Kristus. Apapun jawatan yang Tuhan berikan untuk saya pakai untuk membangun tubuh Kristus. Ada orang berkata begini, Pak, kenapa Bapak nggak bikin kartu nama? Tulisnya Nabi Luther, Rasul Luther. Saya bilang nggak apa-apa. Saya nggak mau bikin kartu nama. Tapi ada orang itu bikin kartu nama, tulisnya Rasul ini, Nabi ini. Nggak apa-apa. Siapa tahu itu Tuhan suruh dia lakukan. Karena memang Alkitab katakan ada Rasul, ada Nabi. Kalau kita bisa panggil Bapak Gembala, kalau kita bisa panggil Bapak Guru, itu kan 5 jawatan. Kita bisa panggil Bapak Pengajar. Kenapa kita nggak panggil Bapak Rasul dan Bapak Nabi? Kenapa kita mesti alergi? Kan 5 jawatan ini Guru, Nabi, Penginjil, Rasul, dan Nabi. Kita sedang membahas di malam hari ini adalah Prophet Anointed. Dan Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya Prophet. Haleluya. Dan ada yang dengarkan kesaksian saya, dengarkan khotbah saya ini, yang pernah didoakan beberapa minggu yang lalu, yang ada di Brisbane, ya, Melbourne, yang ada di Melbourne, yang namanya Ibu Herlina itu kan ada benjolannya, dan benjolannya itu sudah hilang. Kalau ada, tolong dicek Ibu Herlinanya. Waktu itu didoakan tangannya yang kesemutan, didoakan waktu itu. Dia ada punya problem dengan apa yang ada di dalam di kandungannya, tapi dia juga ada benjolan. Nah, ketika dia dengarkan ini, benjolannya itu sudah hilang. Coba dicek kalau ada Ibu Herlina. Ya. Nah, biar kesaksiannya itu membangun orang lain. Ya. Ibu Herlina di Brisbane. Ya. Ada di mana itu? Selalu ada di FB biasanya. Coba tanya, ada benjolan di dadanya itu hilang. Ketika dia lagi dengar firman Tuhan ini, didoain beberapa waktu yang lalu, ya, dia sedang alami mujizat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Tolong dicek teman-teman. Ya. Tolong dicek apa yang ini. Apakah benjolan di dadanya hilang? Nabi adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Martabani. Adakah Martabani di sini? Margarita Bani. Adakah Margarita Bani di sini? Nabi adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam bentuk hikmat. Nah, tiba-tiba pewahyuan datang, nama datang, tulisan datang, orangnya dilihat, ada kalanya Tuhan kasih benuanya, ada kalanya Tuhan kasih kotanya. Itu ada tulisan, sudah hilang benjolan, Ibu Herlina. Betul ada benjolan, dan ditulis, itu teman-teman yang tulis, tim yang tulis, benjolannya sudah hilang. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya nggak mau mengajar Bapak Ibu malam ini hanya cuma sekedar pengetahuan, ngisi knowledge. Tapi saya berdoa ketika firman Tuhan ini disampaikan dalam Prophet Anointed ini, menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam bentuk hikmat dan kuasa, powerful. Bukan cuma exousia, tapi dunamos. Amin. Tapi dunamos. Katakan, saya mau terima pengurapan Prophet Anointed untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk terobosan. Ayo tulis Bapak Ibu di situ. Tulis Bapak Ibu di situ. Haleluya. Ini yang harus Bapak Ibu lihat. Amin. Puji Tuhan.
yang dapat dirasakan oleh orang lain. Kemarin khotbah saya ada yang protes. Pak Gembala, jangan terlalu cepat khotbahnya. Malam ini saya mau pelan-pelan, saudara. Ya, saya bukan pengajar sesungguhnya. Saya pengkhotbah, jadi kalau khotbah ngomongnya cepat. Nah, ketika pewahyuan turun, ketika sesuatu yang Tuhan berikan, maka cepat, saudara, ngomongnya. Ya, tapi malam ini saya mau pelan-pelan. Roh Kudus juga bisa begitu. Ya, firman Tuhan yang kita terima secara tertulis disampaikan dalam bentuk hikmat dan kuasa yang dapat dirasakan oleh orang lain. Margarita Bani. Halo, Margarita Bani. Where are you? Margarita Bani, di manakah? Ada yang tulis di FB. Margarita Bani, dengarkan ini. Engkau punya problem dengan kandunganmu ketika engkau pergi ke dokter. Dan engkau sakit di kandunganmu begitu lama. Kurang lebih hampir 1 tahun engkau sakit di kandunganmu. Ketarik di pinggang kanan sampai di tulang belakang dan engkau duduk nggak bisa lama. Engkau selalu kesakitan. Adakah yang kau berjalan pun tertatih-tatih. Tapi hari ini ketika engkau dengarkan firman Tuhan, kesembuhan sedang terjadi bagi engkau. Dan aku katakan dalam nama Yesus, sel urat dan otot dengarkan firman Tuhan. Aku perintahkan kembali normal dan berfungsi sempurna di dalam nama Yesus. Aku angkat setiap roh kelemahan tubuh, dan aku katakan, out in the name of Jesus. Dan Tuhan berkata begini, bahwa satu saat nanti, engkau akan melayani anak-anak, pelayananmu kepada anak-anak. Dan engkau akan datang dan melayani mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Dan karena kasihmu itu, maka Tuhan akan pulihkan keadaanmu, memberkati engkau, sehingga engkau akan diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Itu pelayanan yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan terima itu, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Margarita Bani. In the name of Jesus. Terima itu. Dalam nama Yesus. Betul, ada nama itu ya. Margarita Bani. Haleluya. Jadi seorang nabi adalah seorang yang menerima hikmat dari Tuhan. Dan ketika perkataan nubuatan dilepaskan, ketika pengajaran dilepaskan dalam bentuk hikmat daripada Tuhan, maka itu diinfuskan, maka itu diisi dengan kuasa untuk merestoration, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk melepaskan, dan untuk menata setiap hati, menuntun setiap hati berjalan di dalam jalan kebenaran. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Anita. T-A-N, Tandian, T-A-N, D-I-A-N, Tandian, Anita Tandian. Halo, Ibu Anita Tandian, adakah di sini? Oh, Ibu Anita Tandian. Iya Pak, saya Pak. Ibu di mana ini? Saya Surabaya. Pejamkan mata Ibu. Mimi, tolong Mimi, buka Mimi. Tuhan mempercayakan kepadamu banyak hal. Dan apa yang ada di tanganmu, ketika engkau terima sesuatu, tidak semuanya itu roti. Tapi ada benih di dalamnya. Ketika engkau menabur di tengah-tengah masa sulit, maka Tuhan akan memberkati engkau, Ibu Anita. Tidak perlu juga khawatir dengan suamimu kesehatannya. Oke, baik-baik saja. Tidak perlu khawatir dengan anak-anakmu. Biarkan mereka menentukan pilihan mereka sendiri. Pilih untuk engkau tetap berdoa di kaki Tuhan. Engkau seorang yang sangat bertindak cepat dengan pikiranmu. Engkau selalu berjalan sangat cepat. Karena itu engkau harus menyelaraskan langkah-langkahmu dengan orang-orang yang paling lemah di dalam rombonganmu. Karena berpikirmu begitu cepat. Tapi Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang benar. Berjalan kiang terang hingga rembang tengah hari.
Aku memberikan kepadamu kasih karunia dan memberikan kepadamu anugerah. Untuk engkau mengerti tentang waktunya Tuhan. Sehingga engkau tidak terburu-buru. Engkau juga tidak terlambat. Tapi tepat pada waktunya. Apa yang kau pikir hari ini? Oh, rasanya mungkin aku tidak akan menggapainya. Tidak. Kalau itu sudah berkat yang Tuhan tentukan kepada ibu, tidak akan pergi kemana-mana. Yang penting ibu harus tahu, semua yang ibu terima di dalam tangan ibu, tidak semuanya roti. Tuhan berkata begini, engkau akan sangat diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika engkau melepaskan benih untuk extending the kingdom. Beberapa kali Tuhan gerakan engkau, jangan ada tawaran ketika Tuhan gerakan engkau. Ada kalanya cuma tes, Tuhan tes hati ibu. Tuhan ingin memberikan lebih, tapi harus melewati ujian, tes hati. Kalau itu masalah dengan uang, maka tesnya di uang. Kalau masalahnya dengan pekerjaan, tesnya pekerjaan. Kalau masalahnya dengan promosi, tesnya dengan orang, selalu tesnya di situ. Ketika ibu lulus di situ, maka ibu naik ke tempat tinggi untuk menyaksikan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Ini waktu, bukan hanya cuma untuk pikir lalu akhirnya tidak bertindak, tapi waktu untuk dengar sekalipun tidak mengerti. Bertindak itu namanya taat. Ketika engkau lakukan itu, maka ibu akan melihat jaminan daripada Tuhan akan turun atas hidup ibu. Terima itu Ibu Anita. Terima itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau tadi kita belajar tentang nabi, arti dari nabi, maka yang kedua adalah tanda dari nabi yang benar dan nabi yang palsu. Bapak Ibu bisa koreksi ya, nabi benar, nabi palsu. Tanda nabi yang benar itu adalah begini. Tanda dari nabi yang benar itu ada 3 ciri. Dan tanda dari nabi yang benar yang digambarkan dalam Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga. Ya. Ada tandanya, tanda nabi yang benar, nabi yang palsu. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, menghibur. Jadi ada 3 ciri dan tanda dari nabi yang benar yang digambarkan di dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Yang pertama, Alkitab berkata cirinya, nabi yang benar itu selalu membangun iman jemaat. Tidak pernah menghakimi, tidak pernah menyalahkan, tidak menghukum. Ya. Nabi itu tidak menghukum, tidak menghakimi, tapi membangun iman. Orang datang dengan problem, orang datang dengan masalah, orang datang dengan struggle, orang datang dengan sebuah ujian kehidupan. Profetiknya turun begini, bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Untuk menjalani semuanya ini, karena Tuhan telah sediakan ini bagi engkau. Ingat bahwa sebuah nubuatan selalu ada syaratnya. Sebuah nubuatan selalu beroperasi dalam 3 dimensi waktu. Ingat, ketika Bapak Ibu terima nubuatan, nubuatan tidak terjadi dengan instan. Tulis, ketika saya terima nubuatan, nubuatan tidak terjadi dengan instan. Tulis Bapak Ibu, tulis di situ. Sebagus apapun nubuatan yang Bapak Ibu terima, maka tidak terjadi dengan instan. Tapi nubuatan harus melewati yang namanya proses. Nubuatan yang Bapak Ibu terima selalu bersyarat. Kalau kita lakukan ini, kalau kamu doa, punya waktu di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, baru terjadi yang indah-indah itu. Ketika kamu mengampuni, ketika kamu melupakan kesalahan orang, baru Tuhan buka jalan. Selalu seperti itu. Bapak Ibu dengar nubuatan yang saya sampaikan, selalu ada syaratnya. Entah syarat lebih dulu, atau janjinya lebih dulu, itu tergantung Tuhan bicara kepada saudara. Tapi selalu ada syaratnya. Dan nubuatan selalu beroperasi dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu yang sudah kita lewati. Masa kini yang sedang kita jalani. Masa depan yang belum terjadi. Makanya Bapak Ibu dengar beberapa kali Tuhan berkata, 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, belum terjadi. Tapi saya lihat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya,
Ya, ketika orang menghidupi nubuatan itu, maka terjadi dalam rentan waktu yang ditetapkan Tuhan, atau karena dia cari sungguh-sungguh Tuhan, maka bisa terjadi lebih cepat dari rentan waktu yang diberikan Tuhan itu. Haleluya. Amin. Jadi ciri daripada seorang nabi yang benar adalah membangun jemaat, membangun iman jemaat. Jadi tidak menjustifikasi, tidak menghukum, ya, tidak menjatuhkan, tidak menjelek-jelekan. Sekalipun dia datang dengan berdosa, dia datang dengan penuh kotoran, kesalahan, tapi ketika berhadapan dengan nabi benar, yang benar, tidak menghakimi. Kalau sampai Tuhan bicara tentang kesalahan pribadi dan atau aib pribadi, maka tidak diumbar di tengah-tengah floor, tapi akan dikatakan nanti pelayanan pribadi. Jadi ada etika pelayanannya di situ. Sehingga tidak mempermalukan pribadi atau jemaat, tapi semata-mata membangun. Beberapa ketika saya nubuatkan beberapa orang, Tuhan bicara spesifikasi tentang apa yang mereka lakukan, dan itu aib. Selalu saya turunkan mic, saya berkata begini, selesai ini bisa ketemu saya. Dan selalu kalau saya diundang di satu gereja, saya selalu kasih, kalau laki, kasih ke Pak Gembala atau Ibu Gembala. Kalau itu perempuan. Karena inti daripada pelayanan atau prophet anointed adalah membangun iman jemaat. Amin. Bapak Ibu bisa praktek di rumah. Kalau suami lagi putus asa, istri datang, istri berkata begini, ayo sayang, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan memberkati bisnismu. Anda sedang profet kepada suamimu, sekalipun belum detail-detail banget. Tapi Bapak Ibu sedang melepaskan perkataan-perkataan nubuatan. Ciri yang kedua adalah ia menasehati mereka dari dosa, seperti tadi ya, dan hal-hal yang menghambat iman mereka, malas, ya, acu tak acu, tidak konsisten, tidak setia, tidak bertanggung jawab. Tugas seorang nabi. Ketika Israel menyimpang, berdosa, menyembah berhala, ilah-ilah lain, maka tidak dipanggil gembala, tidak dipanggil pengajar di situ, tapi yang dipanggil adalah nabi. Tugas daripada nabi adalah menyuarakan suara Tuhan yang diilhami kepadanya dalam bentuk hikmat untuk memperkatakannya kepada satu pribadi, satu kelompok, satu bangsa, supaya mereka reposisi jalan mereka. Untuk menasehati umat Allah. Haleluya. Amin. Alangkah baiknya kalau semua kita bernubuat. Karena Alkitab katakan, kejarlah karunia-karunia, terutama karunia bernubuat. Memang jawatan tidak diberikan kepada semua orang. Jawatan nabi tidak diberikan kepada semua orang. Jawatan nabi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tapi karunia bernubuat, bisa semua kita miliki. Tulis Bapak Ibu, saya mau terima karunia bernubuat. Karunia bernubuat bisa semua kita miliki. Haleluya. Amin. Ia menasihati mereka dari dosa-dosa dan hal-hal yang menghambat iman mereka. Ada nama di sini Ibu Lilis Chun di sini. Ada yang namanya Ibu Lilis Chun. Tolong teman-teman, tolong kalau ada, tolong di unmute mic-nya, mute mic-nya. Ya. Saya Pak. Ibu Lilis. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Pejamkan ya, mata betul, Ibu. Pak. Pejamkan mata Ibu. Yes. Jangan lihat keadaan dan jangan takut dengan situasi. Tapi percayalah bahwa janji yang Tuhan pernah berikan kepada engkau tidak mungkin berubah. Tidak akan pernah berubah ketika engkau menghidupinya. Aku sedang memberkati keluargamu. Dan Tuhan akan melakukan terus.
Aku panggil engkau menjadi seorang worshiper di hadapanku. Untuk engkau menyembahku dalam roh dan kebenaran. Tuhan panggil engkau juga dalam sebuah pengurapan yang namanya intercessor. Jangan melihat situasi yang di depan mata dan putus asa. Tapi ini waktunya untuk melangkah maju. Di saat keadaan tidak mungkin. Tapi Tuhan yang kau sembah adalah mungkin. Engkau akan melihat bahwa engkau akan 2 langkah lebih daripada orang lain. Engkau akan pergi cepat. Kurang lebih 6-7 bulan yang lalu, sebuah deal yang harusnya jalan tiba-tiba tertunda. Tuhan berkata begini, tertunda bukan berarti bahwa Tuhan tidak menjawab. Tertunda sampai 1 kali perjalanan, 2 mujizat terjadi sekaligus. Ibu akan lihat nanti akan masuk ketika awal Januari, terutama minggu kedua Januari, tanggal 12 Januari, maka engkau akan deal bersama dengan keluargamu untuk sebuah pekerjaan yang besar. Dan engkau akan makan dari hasil yang baru, hasil yang lama masih ada. Artinya, bahwa ibu tidak mengalami kekurangan apapun. Ibu akan mengalami di mana penyediaan Tuhan more than enough. Lebih dari cukup kepada ibu. Asal engkau membawa suamimu bersama keluargamu datang menyembahku. Harus ada quality time, bukan cuma pribadi. Tuhan berkata begini, aku minta secara ada kubu doa dalam keluargamu. Aku minta ada nyanyian puji-pujian yang dinaikkan sebagai sebuah mesbah yang kau dirikan. Dan ketika korban ditaruh di sana berupa doa pujian, maka api akan turun dari langit. Itu jawaban doa. Tuhan berkata begini, percepatan akan terjadi ketika kubu doa ini tetap konsisten. Maka engkau akan melihat bahwa kehadiran Tuhan ada di sana. Seperti tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom. Maka Obed-Edom diberkati dengan sangat luar biasa. Ketika engkau mengizinkan hadirat kau ada dalam keluargamu, dalam pekerjaan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ibu akan melihat pelipat gandaan akan terjadi. Dan engkau akan dipercayakan begitu banyak keuangan. Tuhan berkata bahwa engkau seorang manajemen. Engkau seorang yang sangat detail dalam hal uang. Engkau menghitung uang dengan sangat detail. Dan engkau dipercaya untuk mengurus itu. Dan Tuhan akan mempercayakan kepadamu keuangan yang sangat banyak. Dan engkau akan mendistribusikan itu kepada begitu banyak orang. Dan orang-orang akan dibantu. Engkau akan punya yayasan nanti. Engkau akan punya yayasan nanti. Dan yayasan itu adalah yayasan anugerah untuk Indonesia. Saya melihat ada sebuah papan besar bertulis anugerah untuk Indonesia. Yayasan ini akan memberkati anak-anak yang tidak mampu sekolah, anak-anak yang sakit, anak-anak yang busung lapar, anak-anak yang tidak punya pakaian, anak-anak yang tidak punya tempat tinggal. Engkau akan didukung oleh para bisnismen yang punya hati yang sama. Tapi engkau akan menjadi pionirnya di situ. Ibu Lilis Jun. Terima itu. Terima itu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi ciri daripada nabi yang benar. Welcome. Ciri daripada nabi yang benar, ia menasihati mereka dari dosa dan hal-hal yang menghambat iman mereka. Ciri yang ketiga adalah ia menghibur, memberi pengharapan kepada jemaat. Ya. Nabi yang benar itu menghibur, memberi pengharapan, memberi kekuatan kepada jemaat. Jemaat yang susah datang dan diberikan kekuatan. Jemaat yang sedang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang susah, datang dan dia berikan kepada mereka penghiburan. Itu 3 ciri daripada nabi yang benar. Dan Bapak Ibu, tanda dari nabi yang palsu itu adalah ia menyesatkan orang-orang pilihan. Mungkin dia beritakan firman, tapi dia membawa kepada diri sendiri. Mungkin dia berkarunia, tapi dia mencuri kemuliaan untuk dirinya sendiri. Mungkin orang disembuhkan, mungkin terjadi kelepasan, mungkin waktu dia doa, mujizat terjadi. Tetapi ketika dia dengar kesaksian, dia katakan, kalau bukan saya, maka tidak terjadi. Saya pernah dengar kesaksian ada seorang yang berdoa kepada orang lain, bernubuat kepada orang lain, dan ketika, katakanlah itu seorang pengusaha, ketika usahanya bangkrut, dan ketika dia bernubuat dan usahanya kembali jalan dan lancar diberkati,
Dan orang ini datang dan berkata begini, mana bagianku? Kan aku yang bernubuat. Mana bagianku? Kasih aku beberapa persen dari keuntunganmu. Waktu saya dengar, saya katakan, wow. Dan orang ini tanya untuk saya, menurut Pak Luther bagaimana? Dan saya katakan begini, saya tetap memakai Roma pasal 14, bukan hak saya untuk menghakimi orang yang jatuh atau orang yang berdiri, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tapi bagian saya adalah menghibur, memberi pengharapan kepada jemaat. Tugas saya tidak untuk dipanggil untuk menghakimi, karena panggilan dari prophet anointed itu tidak menghakimi siapapun. Amin. Sebab ketika kita menghakimi, kita ambil bagiannya Tuhan. Ada 3 hal yang Bapak Ibu tidak boleh sentuh. Yang pertama, penghakiman adalah haknya Tuhan. Yang kedua, jangan menyentuh orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menyentuh perpuluhan. 3 hal ini nggak boleh disentuh. Karena itu bagiannya Tuhan. Ya, Bapak Ibu tulis, 3 hal ini tidak boleh kita sentuh. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Kedua, orang yang diurapi Tuhan jangan disentuh. Dan yang ketiga, perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Jangan disentuh. Sehingga saya latih diri saya. Telinga saya, selalu saya kasih tahu kepada orang-orang sekeliling saya. Telinga saya terlalu kudus untuk mendengar orang datang cerita orang lain ke saya. Tapi biarlah kita memilih untuk berdiri, menghibur orang lain. Memberi pengharapan kepada orang lain. Terutama kepada jemaat. Amin. Dan tanda nabi palsu adalah ia menyesatkan orang-orang pilihan. Matius 24 ayat 24, Bapak Ibu lihat, ini ayat yang terkenal. Matius 24 ayat 24 berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jadi ada nabi benar, ada nabi palsu. Bukan cuma satu, tapi lebih dari satu, nabi-nabi. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mereka juga lakukan mujizat. Dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bagaimana cara mereka menyesatkan orang pilihan? Dengan membawa semua keberhasilan mereka dalam tanda-tanda dan mujizat untuk diri mereka sendiri. Makanya saya beritahukan kepada Bapak Ibu dalam nama Yesus, jangan mengidolakan siapapun selain mengidolakan Tuhan Yesus. Termasuk jangan mengidolakan ini hamba Tuhan yang ini, karena ini cuma kacungnya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu boleh tulis di situ, ya Pastor Luther cuma kacungnya Tuhan. Nggak apa-apa, saya nggak marah. Karena memang saya cuma kacungnya Tuhan. Ya, saya kacungnya Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu idolakan saya sedang ajarkan Bapak Ibu berdosa di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menghormati saya, Alkitab ajarkan harus. Tapi kalau mengidolakan, salah. Kita harus tetap mengidolakan Tuhan. Idol itu penyembahan. Idol itu kata penyembahan. Mengidolakan seseorang berarti menyembah orang itu. Saya nggak mau disembah. Kita sudah punya satu Tuhan dan Raja di atas segala raja, yang layak menerima penyembahan, yang layak menerima pujian, yang layak menerima hormat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja yang ajaib, yang layak disembah. Katakan yes and amen 1 juta kali. Haleluya. Akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ada banyak orang, banyak pengajar, banyak pengkhotbah nggak berani untuk menerobos ini. Tapi saya mau berkata, saya nggak mau terima itu. Dihormati, Alkitab ajarkan, hormati para pemimpinmu. Hormati orang-orang yang mengajar kamu, yang memimpin kamu dalam segala kebenaran. Hormati mereka. Tapi jangan bawa ke diri sendiri. Penyesatan bisa dibawa kepada, karena saya lakukan mujizat, karena saya doakan engkau, karena itu engkau berhasil, karena kalau saya tidak berdoa, nggak terjadi seperti itu. Jangan sekali-sekali.
Saya sangat takut ketika orang berkata begini, Pak, karena Bapak yang doakan, maka saya begini. Waduh, saya sangat takut dan saya cepat-cepat kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya coba selidiki, ada yang tersisa enggak? Jangan-jangan ada yang tersisa. Karena model seperti ini, suka pujian juga. Manusia paling suka pujian. Kalau cepat-cepat tidak menguji hati, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Dan bisa menyesatkan orang lain. Hari-hari ini, setan mungkin tidak datang dengan hal-hal yang membuat Bapak Ibu langsung jatuh dalam dosa-dosa yang besar. Tapi ketika menjadikan kita sombong dan orang menyembah kita, orang mengidolakan kita, maka kita sudah terjerumus dalam penyesatan. Penyesatan bisa juga berupa pengajaran. Jadi pengajaran-pengajaran yang ada kalanya tidak terkoneksi dengan Alkitab, tidak Alkitabiah. Kita juga hati-hati. Ya, kita juga hati-hati. Maka uji semua pengajaran, uji semua nubuatan, uji semua Alkitab suruh kita uji. Uji dengan apa? Uji dengan firman. Haleluya. Nabi palsu. Ia tidak mengagungkan Yesus Kristus, tetapi diri sendiri. Bukan cuma menyesatkan orang pilihan, tapi tidak mengagungkan Yesus Kristus. Dirinya sendiri. Itu tanda nabi palsu. Dalam hati, dia tidak kembalikan pujian untuk Tuhan, tapi agungkan diri sendiri. Pelayanan profet seperti ini, sangat, kalau saya katakan, sangat-sangat powerful. Kenapa powerful? Karena di tengah-tengahnya ada sign and wonders, ada deliverance, ada mujizat, ada manifestasi, kesembuhan, pemulihan, ada kelepasan terjadi, dan itu akan membuat jemaat wow. Hampir 30 tahun saya dipercayakan Tuhan masuk dalam pelayanan seperti ini. Dan saya sangat amat sadar bahwa kalau pelayanan ini tidak menjaga hatinya, maka orang mudah sombong dan mudah jatuh dalam pengagungan diri sendiri. Tanpa sadar, ada jemaat yang juga hanya mencari hamba-hamba Tuhan yang tertentu. Kita nggak bisa salahkan jemaat juga. Tapi tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah mengajarkan kepada jemaat bahwa kita datang ketemu dengan hamba Tuhan melalui firman Tuhan supaya dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka saya mundur, biarkan orang itu mengalami encounter with God dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengurapan profetik yang benar adalah membawa pribadi jemaat Tuhan berjumpa dengan Tuhan yang benar melalui pernyataan nubuatan dan hikmat dan kuasa Tuhan, bahkan oleh tanda-tanda sign and wonders dan deliverance. Sehingga kita tidak mencuri kemuliaan. Haleluya. Punya gereja besar boleh? Sangat boleh. Punya jemaat banyak boleh? Sangat amat boleh sekali. Tapi yang gak boleh adalah jangan mengagungkan diri sendiri. Harus kembalikan semuanya untuk Tuhan. Sikap hati seperti ini adalah sikap hati di mana kita ada di on the track untuk masuk di dalam yang namanya prophet anointed itu. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Haleluya. Antikristus. Singkat saja, antikristus itu anti apa? Anti pengurapan. Haleluya. Anti pengurapan. Antikristus dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes itu, hanya disebutkan di situ dalam Alkitab Perjanjian Baru. Disebutkan cuma 4 kali. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Anti pengurapan. Siapa itu pengurapan?
Yesus adalah Yeshua, artinya Jehovah is salvation, Allah adalah keselamatanku. Tapi Kristos, itu bahasa Yunani, dari kata Mesayak, yang artinya Mesias, yang artinya diurapi. Jadi Yesus Kristus artinya yang diurapi, berarti antikristus artinya anti Yesus. Anti Mesaya. Dan Alkitab berkata begini, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Semua perkataan profetik, semua perkataan nubuatan, semua perkataan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka antikris. Nanti satu saat nanti kita akan bahas tentang antikris, Bapak Ibu ya. 666 tanggal 666 hari ini kan rame, Bapak Ibu ya. Nanti satu saat kita bahas. Dan ini sudah begitu banyak pertentangan, banyak multitafsir, ya, banyak tafsiran yang banyak. Gak apa-apa. Semakin banyak disingkapkan, tapi harus kembali back to Bible. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu begini. Bahwa tujuan daripada pengurapan profetik adalah membuat kita tinggal di dalam seluruh kebenaran, melakukan seluruh kebenaran, menikmati seluruh kebenaran, bahkan bukan cuma itu saja. Kita dipenuhi dengan pengurapan itu, lalu kita jadi alat pilihan dalam tangan Tuhan.